sore semuanya, Bapak Anton selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan. Perkenalkan, saya Salma Elmalia Putri yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kami dapat melaksanakan presentasi tugas akhir sebagai salah satu syarat ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Risol Manis Macaco. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Kak Cika, yang kedua yaitu ada Kak Astri, yang ketiga yaitu ada Kak Sonia, yang keempat yaitu ada Kak Elizabeth, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Salma Helmalia Putri. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Kepada Kak Astri, dipersilahkan. Terima kasih untuk Kak Salma. Saya akan menjelaskan latar belakang presentasi kami hari ini. Latar belakangnya yaitu perkembangan industri kuliner saat ini semakin pesat, terutama pada inovasi makanan ringan yang menggabungkan rasa unik dan kekinian. Generasi muda cenderung tertarik pada produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki nilai estetika dan keunikan rasa. Risol sebagai makanan populer umumnya dikenal dengan isian gurih, sehingga diperlukan inovasi yang meningkatkan daya tariknya. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah risol dengan perpaduan rasa manis dan gurih, yaitu risol mayo, risol matcha, dan coklat. Kombinasi matcha yang khas dan coklat yang disukai banyak orang, ditambah teksturnya di luar dan creamy di dalam, memberikan pengalaman rasa yang unik dan menarik minat konsumen, khususnya anak muda. Selain itu, bahan baku yang mudah diperoleh serta proses produksi yang sederhana membuat usaha ini semakin memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai usaha kewirausahaan. Tujuan dari usaha ini adalah untuk menghasilkan produk risol mayo rasa matcha coklat yang inovatif dan berkualitas. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan produk kuliner kekinian, melatih kemampuan kewirausahaan terutama dalam bidang produksi dan pemasaran, serta menciptakan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi di pasar. Manfaat usahanya yaitu mahasiswa. Usaha ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, usaha ini juga melatih kerjasama tim serta kemampuan dalam mengelola usaha secara mandiri, masyarakat dan konsumen. Usaha ini dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan serta menambah pilihan cemilan yang unik dan kekinian. Sementara itu, bagi konsumen, produk ini memberikan alternatif makanan ringan yang sudah kenal lezat, tetapi juga memiliki inovasi rasa yang berbeda dari risol pada umumnya. Usaha ini dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan serta menambah pilihan cemilan yang unik dan kekinian. Sementara itu, bagi konsumen, produk ini memberikan alternatif makanan ringan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki inovasi rasa yang berbeda dan risol pada umumnya. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan penyampaian materinya. Kepada Kak Cika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada analisis pasar atau SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama ada inovasi rasa unik, matcha dan coklat yang jarang ada pada risol. Yang kedua ada harga terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga ada bahan baku mudah didapat. Yang keempat ada produk cocok dengan tren makanan kekinian. Terus ada weakness atau kelemahan dari produk tersebut, yaitu produk tidak tahan, harus fresh, produksi masih skala kecil, brandnya juga belum dikenal luas. Terus ada opportunity atau peluang bagi produk
Risol ini ada di target pasarnya luas, ada di pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Terus ada tren makanan viral di media sosial, bisa dijual online di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Terus ada peluang kerjasama dengan reseller. Terus di sini ada threat atau ancamannya. Ancamannya ada banyak pesaing cemilan kekinian, perubahan selera konsumen yang cepat, ada harga bahan baku bisa naik, produk juga mudah ditiru. Nah, di sini ada target pasarnya, yaitu target pasar meliputi remaja hingga dewasa di sekitaran 15-40 tahun, khususnya pelajar, mahasiswa, pekerja, dan reseller. Dengan karakteristik menyukai cemilan kekinian, aktif di media sosial, serta membutuhkan makanan praktis dengan jangkauan pemasaran offline dan online. Untuk manajemen keuangan Risol Mayo ini, yaitu ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan biaya produksi, penentuan harga jual, perhitungan laba dan BEP, dan ada pengalokasian keuntungan. Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk pemateri selanjutnya, yaitu ada Kak Elizabeth Tiara. Alur produksi, ada persiapan bahan baku, pemilihan bahan segar dan berkualitas, pembuatan kulit risol, adonan dimasak hingga tipis dan lentur, ada pembuatan isinya ada varian matcha dan coklat dengan tekstur creamy. Yang keempat, pengisian dan penggulungan, diisi lalu digulung rapi. Yang kelima, ada pelapisan, dilapisi tepung agar renyah. Yang keenam, penggorengan, digoreng hingga matang keemasan. Yang keenam, ada pengemasan, dikemas secara higienis dan menarik. Ada strategi pemasaran, bisa dipromosikan melalui Instagram dan TikTok, konten foto dan video menarik, penjualan langsung di kampus, sekolah, dan lingkungan sekitar, diskon, bundling, dan testimoni pelanggan, penjualan langsung, pre-order, dan kerjasama reseller. Estimasi produksi 100 piece, persiapan 30 menit, pembuatan kulit 1,5 jam, pembuatan isian 1 jam, pengisian dan penggulungan 2 jam, penggorengan 1 jam, pengemasan 30 menit. Total waktu kurang lebih 6 jam. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya, yaitu Kak Sonia. Baik, di sini saya akan menjelaskan harga jual dan keuntungan. Pada bagian ini, kami menjelaskan mengenai harga jual dan keuntungan usaha. Produk kami ditargetkan untuk pelajar dan mahasiswa, sehingga harga jual ditetapkan sebesar Rp5.000 per piece agar tetap terjangkau. Dengan target produksi sebanyak 100 piece, total penjualan yang diperoleh adalah Rp500.000 setelah dikurangi dengan total biaya produksi sebesar Rp279.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah sekitar Rp221.000. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini cukup menguntungkan dan layak untuk dijual atau dijalankan. Baru ada evaluasi pengembangan usaha. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, kami melakukan beberapa evaluasi.
Pertama, mengevaluasi jumlah penjualan dan minat konsumen terhadap produk. Yang kedua, menganalisis keuntungan dan biaya agar usaha tetap efisien. Ketiga, menerima kritik dan saran dari pelanggan sebagai bahan perbaikan. Selanjutnya, kami akan meningkatkan kualitas rasa, tampilan, dan kemasan produk. Selain itu, strategi pemasaran juga akan terus dikembangkan agar jangkauan konsumen semakin luas. Nah, di sini kami juga mempunyai anggaran biaya. Berikut rincian anggaran biaya produksi untuk 100 piece. Total biaya bahan baku sebesar 199.000 yang terdiri dari tepung, susu, coklat, bubuk matcha, minyak goreng, kemasan, dan bahan lainnya. Kemudian terdapat biaya operasional sebesar Rp80.000 yang meliputi gas, listrik, air, dan tenaga kerja. Jadi total biaya produksi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp279.000. Baik, untuk penyampaian dan penghitungan break-even point akan disampaikan oleh Kak Cika. Break-even point, di sini ada total biaya produksinya yaitu 279.000. Harga jual per piecesnya itu 5.000. Total produksinya itu 100 pieces. Di sini ada rumusnya BEP per unitnya yaitu total biaya produksi dibagi harga jual per pieces. Jadi BEP-nya itu 279.000 dibagi 5.000 sama dengan 55,8. Jadi dianggapnya itu 56 pieces. Usaha akan mencapai titik impas setelah terjual 56 pieces produk. Jika penjualan sudah melewati 56, maka sisanya menjadi keuntungan. Nah, BEP dalam rupiahnya itu BEP rupiahnya 56 kali 5.000. Jadi hasilnya itu 280.000. Jadi BEP per unitnya itu 56 pieces. BEP rupiahnya ada di 280.000. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa usaha risol manis Matcha Chokita merupakan inovasi kuliner yang menggabungkan jajanan tradisional dengan cita rasa modern melalui varian matcha dan coklat. Produk ini memiliki peluang usaha yang cukup baik karena menawarkan rasa yang unik, harga yang terjangkau, serta sesuai dengan minat konsumen, khususnya generasi muda. Melalui strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial dan penjualan secara langsung, usaha ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak konsumen dan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Selain itu, usaha ini juga menjadi usaha untuk mengembangkan kreativitas, kerjasama tim, serta jiwa kewirausahaan mahasiswa, terkhusus kita kelompok 7. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kelompok kami mengenai usaha risol manis Matcha Cho. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila penyampaian maupun materi masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Salma Helmalia Putri dan kita selaku kelompok 7 mengakhiri jalannya presentasi. Terima kasih dan selamat sore.